Halo Sobat Milioner, jumpa lagi dengan saya Erdin. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya dengan satu pokok bahasan atau satu topik yang merujuk pada pertanyaan bahwa kenapa kita harus memiliki mindset milioner? Kenapa kita harus memiliki pola pikir milioner? Belakangan ini ya sejak 2015 tepatnya saya membaca buku-buku referensi tentang mindset untuk pengembangan diri saya. Dulu sebenarnya saya seorang karyawan di perusahaan penerbitan nasional ya untuk buku-buku pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Nah di situ saya merasakan bahwa hidup saya hanya pas-pasan gitu ya, dapat uang, dapat salary, masuk ke dapur, ya bulan berikutnya sudah habis. Banyak kekurangannya lah ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih dari itu ya, bukan hanya hidup sekedar hidup gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah soal waktu. Waktu saya dihabiskan di tempat kerja, berangkat pagi pukul 7, pulang sore pukul 16 gitu ya. Capek, ya akhirnya waktu untuk anak-anak, ya untuk bersama istri, itu minim sekali ya. Tidak begitu ternikmati, apalagi saya hobi hiking gitu ya. Pingin banget jalan-jalan kayak orang naik gunung gitu ya, camping. Nah, itu tidak punya waktu sama sekali. Nah, kemudian sejak 2011 sebenarnya saya sudah mulai belajar bagaimana membangun bisnis secara online, ya secara digital. Ya, saya gali ilmu itu. Nah, kemudian saya lakukan persiapan-persiapan. Dan pada 2014, ya itu sudah lumayan lah gitu ya. Bisa 3 kali lipat salary yang saya dapatkan, bahkan bisa lebih kadang. Nah, dari situlah saya memutuskan untuk resign, ya berhenti bekerja. Seiring waktu ya saya jalani bisnis seperti kok gini-gini juga gitu ya bisnis ini. Nah akhirnya saya menemukanlah referensi-referensi tentang pola pikir milioner. Bagaimana kita memanfaatkan pikiran kita, jiwa kita, diri kita untuk mendukung kesuksesan kita, kemakmuran kita. Saya membaca diantaranya itu ada Think and Grow Rich dari Napoleon Hill, kemudian ada The Secret, ada juga beberapa buku karya para profesional atau milioner sukses di Indonesia, dan salah satu yang paling saya suka juga adalah buku dari T. Harv Eker, ya, Secret of the Millionaire Mind. Rahasia para milioner menguasai pikiran tentang kemakmuran. Ini buku laris nomor 1 versi New York Times, Wall Street Journal, dan USA Today. Dari beberapa referensi yang saya baca tersebut, nah ternyata memiliki prinsip-prinsip yang selaras, yang sama gitu ya. Nah dari situ saya coba praktikan dan saya merasakan hasilnya ya. Saya merasakan hasilnya sehingga hal tersebut mendorong saya untuk membagikan kembali apa yang saya pelajari, apa yang saya rasakan, agar lebih banyak orang lagi yang merasakan hal yang saya rasakan. Bahkan harapan saya tentunya lebih ya. Kalau saya misalkan dapat 50 juta rupiah per bulan dari kerja di rumah saja, online 2 jam, 3 jam per hari, lalu sisanya dipakai untuk kesenangan bersama anak-anak, keluarga gitu ya. Sobat-sobat milioner tentu saya harapkan bisa lebih dari itu ya. Jauh lebih besar dari itu. Harapannya seperti itu. Karena tentunya kalau kita memiliki orang-orang yang merasakan kebermanfaat yang besar luar biasa, lingkungan kita, kota kita, negara kita atau dunia kita ini akan lebih baik. Dan dalam kondisi dunia yang lebih baik, tentunya kehidupan kita juga akan terus lebih baik lagi dalam banyak hal. Nah itu faktor utama yang mendorong saya kenapa saya berusaha membagikan pengalaman saya, hasil belajar saya ya kepada orang banyak ya di platform Milionera yang kami buat ya. Nah dari beberapa referensi yang saya baca tersebut, saya akhirnya menemukan 3 alasan penting kenapa kita harus memiliki mindset milioner atau pola pikir milioner. Alasan yang pertama, di sini dijelaskan bahwa kita hidup di dunia yang penuh dualisme. Ada siang, ada malam, ada besar, ada kecil, ada gelap, ada terang, ada kaya, ada miskin, ada sulit, ada mudah. Hal itu semua terkait dengan hukum sebab akibat. Kalau orang kebanyakan biasanya melihat itu dari sesuatu yang kasat mata. Misalkan seseorang sukses kaya raya, ya wajarlah dia orang tuanya misalkan kaya raya atau pengusaha. Wajarlah dia pendidikannya tinggi, wajarlah kerja kerasnya, wajarlah dia pintar. Orang melihatnya seperti itu.
Padahal sebenarnya betapa banyak orang yang pintar, orang yang latar belakang keluarganya juga berkecukupan bahkan lebih. Ada orang juga yang kerja keras luar biasa tapi hidupnya biasa-biasa saja. Kenapa? Yaitu karena dunia di dalam dirinya. Faktor mentalnya, faktor emosinya, faktor spiritualnya itu yang berpengaruh. Karena kehidupan ini terdiri atau tercipta ya, nasib kita ya, kemakmuran kita, kesejahteraan kita, kebahagiaan itu karena 4 elemen penting ya. Yang pertama adalah elemen emosi ya, perasaan. Kemudian elemen mental ya, pemikiran atau pola pikir. Yang berikutnya adalah elemen spiritual, keyakinan ya, kepercayaan. Ketiga elemen yang ada di dalam diri kita atau dunia dalam kita itu mencetak elemen yang keempat, yaitu elemen fisik yang kasat mata. Kenapa seperti itu? Pikiran itu memunculkan perasaan, ya. Perasaan mendorong kita pada sebuah tindakan, dan tindakan itulah yang menyebabkan atau membuahkan hasil. Seperti itu konsepnya. Artinya, kalau kita ingin mengubah kehidupan kita yang kasat mata, yang tampak oleh mata, apakah itu kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, kesejahteraan, itu harus kita ubah kondisi di dalam diri kita dulu. Ibaratnya gini, ibaratkan kehidupan ini sebagai sebuah pohon. Kalau kita ingin mendapatkan satu pohon yang tumbuh subur dan berbuah banyak, lebat, lezat gitu, maka yang kita ubah apanya? Yang kita berikan pupuk apanya? Yang kita berikan pupuk adalah akarnya. Ketika akar itu menancap kuat ke tanah, menyerap nutrisi yang banyak, yang memadai, maka secara otomatis pohon tersebut akan tumbuh subur dan berbuah. Itu pun yang terjadi dengan kehidupan kita. Contoh lain, kalau kita membuat sebuah tulisan ya di dalam komputer, misalkan kita cetak melalui mesin cetak printer. Oh, ternyata ada kesalahan. Kalau kita memperbaikinya, misalkan hanya di kertasnya saja kita coret-coret atau kita tulis secara manual. Oke, di kertas itu sudah betul. Tapi ketika kita cetak lagi, ya keluarnya yang salah lagi tadi. Ya, dicoret-coret lagi di luar, misalkan di lagi. Betul. Kalau dicetak lagi ya yang salah lagi keluarnya. Itulah kenapa kalau kita ingin memperbaiki tulisan dari komputer kita ya, agar cetakannya betul gitu, hasil cetaknya betul, ya kita gunakan tombol delete ya dari komputer kita, dihapus lalu diganti dengan yang benar, dicetak barulah jadi yang benar. Nah, itu kondisi dalam diri kita pun seperti itu. Kalau kita ingin melahirkan nasib atau kondisi kehidupan, kemakmuran, kesejahteraan yang luar biasa, ya perbaiki jiwa kita, ya perbaiki dunia di dalam diri kita. Itulah pentingnya kita memiliki mindset milioner. Dari mulai emosi, ya perasaan kita, kemudian mental kita, spiritual kita, keyakinan kita itu diubah. Nantinya akan menyebabkan kehidupan kita jauh lebih baik. Itulah alasan pertama kenapa kita harus memiliki mindset milioner. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, alasan yang kedua adalah kita telah mengalami perjalanan pendidikan yang cukup panjang. Ya. Sejak kecil, apakah itu dari orang tua, dari sekolah, atau lingkungan sekitar. Sepanjang perjalanan itulah terjadinya penanaman persepsi, ya pola pikir, mental, spiritual, emosi yang itu tertanam kuat di dalam diri kita. Ya. Misalnya, sejak kecil mungkin kita sering mendengar ya, apakah di lingkungan keluarga kita atau di orang-orang di sekitar kita, ketika ada seorang anak meminta uang pada orang tuanya, daripada bapaknya atau ibunya, seringkali ya kita mendengar, apa kamu minta uang dulu? Emangnya cari duit itu mudah? Emangnya saya ini pohon uang, cari uang itu sulit, cari kerja zaman sekarang itu susah. Nah itu. Kemudian ada lagi misalkan pepatah lain, nah kamu harus pandai-pandai nyimpan uang, nyari uang itu susah, nyari kerja juga sekarang itu sulit. Atau pesan lain, kamu harus baik-baik belajar, jadi anak pinter, biar dapat kerjaan yang bagus. Nyari uang itu tetap ke situ ya. Ini adalah pola-pola pikir yang tertanam kepada kita kebanyakan ya. Ya beruntung bagi sobat milioner tentunya yang pendidikan di keluarganya tidak seperti itu. Itu sangat beruntung sekali. Patut disyukuri dan itu sesuatu yang perlu ditularkan ya. Nah tapi kebanyakan memang seperti itu. Ya sehingga itulah persepsi yang tertanam di dalam pola pikir kita, di dalam bawah sadar kita, di dalam emosi, kejiwaan, ya kemudian mental, keyakinan juga spiritual. Ya kita berpikirnya nyari uang susah, kerja susah,
Hidup itu keras. Sehingga ya itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Nyari uang susah, keras gitu ya, perlu banting tulang seperti itu. Karena sesuatu yang kita pikirkan sebenarnya itulah yang akan terjadi. Mungkin sobat milioner yang beragama Islam mempertanyakan, kalau gitu menuhankan pikiran dong. Iya, saya juga pernah berpikir seperti itu dulu ketika membaca buku ini, ya, buku-buku yang saya baca gitu, referensi-referensi yang saya baca. Di awal seperti itu terjadi penolakan bahwa ya kita nggak seperti itu konsepnya. Ternyata ya pada suatu waktu saya teringat pada satu hadis bahwa Tuhan berfirman, aku ini sejalan dengan prasangka hambaku. Kalau dia pikir baik, yang baik itu akan terjadi padanya. Kalau dia pikir buruk, sesuatu yang buruk itu terjadi padanya. Itu firman Tuhan dalam hadis qudsi. Kemudian ada juga dalam ayat Al-Quran bahwa disebutkan, aku tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Itu salah satu yang men-trigger atau memicu pemikiran saya. Oh ternyata gitu dong, gitu. Oh ini sebenarnya gitu ya. Kita disuruh berpikir positif, disuruh memiliki pikiran yang milioner, yang baik, yang husnuzon, itu kalau dalam istilah agama kami, ya agama saya di Islam. Mungkin kawan-kawan non-muslim juga punya referensi-referensi yang ya saya tidak tahu persis ya seperti apa. Ya mungkin ada juga gitu ya. Saya tentunya hanya bisa menyampaikan apa yang saya ketahui ya, apa yang saya pelajari. Dari situlah saya, oh ternyata saya dalam hal ini tidak menuhankan pikiran saya gitu ya. Karena memang Tuhan yang nyuruh seperti itu. Nyuruh berpikir positif terhadapnya. Dalam ayat lain, dia berfirman, kamu jangan berputus asa dari rahmat Tuhan gitu. Jadi kita selalu optimis, itu yang dilatih atau diajarkan sama Tuhan. Kita berprasangka baik. Maka ketika prasangka-prasangka baik itu pikiran positif, itu kita ciptakan, maka itulah yang akan menjadi kenyataan hidup kita. Itu yang perlu kita ubah. Kenapa kita harus memiliki pola pikir milioner? Jadi karena ada doktrin yang sekian panjang yang tertanam dalam diri kita sehingga pada akhirnya menimbulkan atau menciptakan nasib kita, menciptakan takdir kita gitu. Nah, maka kalau kita ingin menjadi lebih baik lagi, doktrin-doktrin yang ternyata tidak memberdayakan kehidupan kita itu harus diubah. Itu yang alasan kedua kenapa kita harus memiliki pola pikir milioner. Kemudian yang ketiga, karena doktrin tadi tentunya timbullah kebiasaan. Nah ini alasan ketiganya. Kita terbiasa ya membawa sesuatu yang lama yang kita pelajari, yang bahkan tertanam di bawah sadar kita. Mulai dari sikap, kata-kata, ya, kemudian pemikiran, perasaan, tindakan. Ya pada akhirnya semua itu menciptakan kenyataan hidup kita. Semua itu harus diprogram ulang. Caranya gimana? Ya seperti yang saya sampaikan di Milionera ya, di 9 episode Mindset Milioner, itu ada yang namanya deklarasi. Ya kita melakukan penegasan pada diri kita bahwa saya ini seperti ini loh. Saya punya pemikiran milioner. Saya ini yakin bisa melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Tuhan ini ingin saya sukses dan saya bertanggung jawab untuk mencapainya. Atau misalkan dalam deklarasi lain, saya ini orang sukses, kaya raya, bahagia, uang mengalir dari berbagai arah yang tidak saya sangka-sangka. Hidup ini mudah, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Saya bisa jalan-jalan keliling Indonesia, keliling dunia. Ya. Apapun yang kita inginkan, ya, kita deklarasikan. Walaupun pada kenyataannya saat ini misalkan belum. Ya bisa jadi di awal batin kita pun berontak, saya kan belum seperti itu. Nah deklarasi ini bukan melakukan sesuatu yang memang selaras dengan kehidupan kita, yang kenyataan hidup kita saat ini, bukan sesuatu yang disetujui oleh batin kita saat ini. Tapi ya kita melakukan penegasan untuk kehidupan kita yang kita inginkan. Kehidupan ideal yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan. Itulah yang kita lakukan penegasan, ditanamkan ke dalam diri kita agar itu terinstal kuat dalam bawah sadar kita, menimbulkan perasaan yang luar biasa, bahagia, hebat gitu ya. Dan menghasilkan tindakan-tindakan yang juga hebat, ya akhirnya akan membuahkan hasil juga yang hebat. Nah itu kenapa kita harus memiliki mindset milioner seperti yang disampaikan di Milionera. Nah, sebenarnya sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa
Apa yang saya sampaikan di Milionera itu bukan hasil pemikiran saya, bukan hasil teori-teori yang saya ciptakan, bukan. Jadi saya hanya membaca dari beberapa referensi, ya saya intisarikan, kemudian itu juga yang saya praktikan gitu, dan saya mendapatkan hasilnya. Sehingga saya terdorong untuk membagikannya kembali agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Tentunya setelah saya membagikan, ya semuanya terserah kepada Sobat Milioner semuanya. Apakah mau mempraktikannya benar-benar, mau memanfaatkannya atau tidak. Ya. Dalam hal ini, ya kita boleh berbeda pendapat. Ya. Silakan. Kalau yang setuju dengan saya, ya silakan. Ya praktikan, manfaatkan. Kalau yang tidak setuju, ya oke, nggak masalah. Gitu. Nah baik, Sobat Milioner, itulah sharing santai pada kesempatan kali ini ya dari saya. Ya kita anggap saja ngobrol santai gitu ya. Ya mudah-mudahan pada kesempatan lain saya diberikan waktu, ya tenaga pikiran ya untuk berbagi lebih banyak lagi kepada Sobat Milioner dimanapun berada. Pesan saya, mari kita selalu berupaya untuk memiliki mindset milioner karena sekarang era Anda jadi milioner. Senang bisa berbagi.